kita semua hadir lagi bersama kami. Saya Kakak Jenny dan sebelah saya ada Kakak Yustin sebagai narasumber. Halo Kakak Yustin, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik Kakak. Terima kasih ya Kakak Yustin, puji Tuhan. Nah, di sini kami ingin berbincang-bincang mengenai khotbah di bukit dalam perikop Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 48. Nah, sebelah saya sudah ada narasumber. Saya ingin bertanya kepada Kakak Yustin. Kakak Yustin, mungkin Kakak Yustin bisa jelaskan apa yang dimaksudkan ungkapan Yesus berbahagia pada saat Yesus khotbah kepada murid-muridnya di atas bukit. Oke, baik Kakak Jenny. Di sini tentunya khotbah Yesus di sini bukan hanya berbicara mengenai bahagia yang dialami oleh para muridnya, namun arti bahagia yang sesungguhnya adalah bagaimana Yesus berbicara mengenai sukacita yang dialami para muridnya dan hidup yang penuh dengan keberkatan. Begitu Kakak Jenny. Oke, terima kasih. Berarti yang diungkapkan Yesus, yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah berbahagia, bukan hanya perasaan ya Kakak Yustin ya, tetapi menunjukkan keadaan yang diberkati dalam pandangan Tuhan. Oke, baik, terima kasih Kakak Yustin. Kakak Yustin, masih berkaitan dengan khotbah Yesus di atas bukit, berkaitan dengan berbahagia. Nah, dalam perikop Injil Matius itu di situ ada ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, lalu berbahagialah orang yang berduka cita, kemudian berbahagialah mereka yang akan dihibur. Nah, yang saya mau tanyakan di sini Kakak Yustin, apakah kata berbahagia di sini adalah seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus, atau berbahagia yang pada saat ini atau umat Kristiani yang tengah alami pada saat ini? Mungkin Kakak Yustin bisa jelaskan. Oke, baik Kakak Jenny. Nah, tentu saja dalam hal ini bertentangan dengan apa yang dialami oleh setiap manusia. Kita tahu bahwa manusia itu pasti mengalami kesedihan, kehilangan, melewati penderitaan, dan masih banyak hal yang lain lah. Dalam pandangan orang Kristiani, tentu situasi seperti ini bukan satu hal yang menyenangkan atau bahagia, akan tetapi dalam pandangan Tuhan, orang-orang seperti ini, misalnya orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang dihina, dianiaya, itu semua orang yang berbahagia dan diberkati ke hadapan Tuhan. Diberkati di hadapan Tuhan. Ya, begitu Kakak Jenny. Oke, baik, terima kasih. Berarti kita di hadapan Tuhan tidak memandang status atau kedudukan. Nah, kita berbahagia, yang lemah, yang miskin pun, kemudian yang sakit, yang miskin dan kaya, yang dianiaya, yang terpinggirkan, semua berbahagia di hadapan Tuhan ya Kakak Yustin ya. Nah, oke. Saya ingin bertanya lagi berkaitan dengan Injil Matius bab 5 ayat 13, yaitu di mana di sini tentang garam dunia dan terang dunia. Nah, saya ingin bertanya Kakak Yustin, apa isi pesan firman Tuhan dalam Injil Matius ayat 13 ini, garam dunia dan terang dunia? Nah, bagaimana kita mengaplikasinya dalam kehidupan setiap hari sebagai garam dan terang dunia bagi sesama? Oke, baik Kakak Jenny. Pesan firman yang disampaikan Yesus sebagai garam dan terang dunia, di mana kita berfungsi sebagai garam yang mampu memberikan pengaruh terhadap orang lain lewat tutur kata dan tindakan kita. Begitu pula kita menjadi terang dunia, kita harus mampu memberi cahaya yang dapat menghalaukan kegelapan, menerangi orang lain lewat perbuatan baik dan kebenaran iman, misalnya
membantu orang yang sakit, menghibur orang yang berduka, seperti itu Kakak Jenny. Oke, baik. Terima kasih Kakak Justin. Di mana kita mampu menjadi garam dan terang dunia bagi sesama ya. Seperti itu yang dapat bisa mempengaruhi orang lain melalui kata-kata, melalui perbuatan, melalui tindakan yang kita lakukan terhadap orang lain. Nah, seperti itu. Begitu pula juga dengan bagaimana kita menjadi terang bagi yang lain ya Kakak Justin ya, melalui perbuatan dan kebenaran iman. Di sini melalui perbuatan baik seperti apa yang kita lakukan ya, tentunya dengan saling membantu sesama bagi yang mengalami kesulitan, mungkin seperti itu ya Kakak Justin ya. Terima kasih. Oke Kakak Justin, saya lanjut lagi di mana di sini tentang Yesus dan hukum Taurat. Nah, dalam Injil Matius bab 3 ayat 17 di sana mengatakan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, Kakak Justin, apa kata Yesus sendiri tentang hukum Taurat dalam Injil Matius ayat 17 ini yang menyatakan bahwa aku datang untuk menggenapi, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oke, baik Kakak Jenny. Di sini kedatangan Kristus di sini membawa beragam misi yang sangat penting. Misi itu saling berkaitan, salah satunya yaitu untuk menggenapi hukum Taurat. Melalui bacaan Injil ini kita akan melihat bahwa Yesus bukan hanya meneguhkan ya isi kitab suci, tetapi sekaligus ia menggenapinya. Di sini Kakak Jenny, yang dimaksudkan menggenapinya, yang pertama bagaimana Yesus menggenapi tuntutan Taurat sebagai syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terus yang kedua, Yesus menanggung hukum Taurat, dan yang terakhir Kakak Jenny, Yesus menggenapi seluruh kitab suci. Oke, baik Kakak Justin yang sudah hadir bersama saya saat ini, di mana tadi kita sudah berbincang-bincang bersama mengenai khotbah di bukit, yaitu ucapan bahagia. Bagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya di atas bukit, yaitu berbahagialah. Nah, terima kasih Kakak Justin yang sudah berbagi bersama kita pada saat ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Justin tadi ya Kakak Justin ya dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, pesan yang paling penting di sini adalah seperti apa yang Yesus katakan tadi, berbahagialah. Nah, bagaimana kita berbahagia di dalam pandangan Tuhan, sekalipun kita miskin, sekalipun kita lemah, sekalipun kita tak berdaya, sekalipun kita dianiaya, tetapi kita tetap berbahagia dan diberkati dalam pandangan Tuhan. Lalu menjadi garam dan terang dunia. Nah, semoga kita bisa menjadi garam dan terang dunia lewat perbuatan baik kita bagi sesama. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.